Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya Nesi Anggun Permasari akan memberikan pemaparan tentang media dan strategi promosi kesehatan pada kepala keluarga. Pada sesi ini yaitu terkait dari mata kuliah keperawatan keluarga, yang dimana pemaparan keluarga untuk mendapatkan sarana atau berupa promosi kesehatan untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Berikut ini adalah pemaparannya. Promosi kesehatan merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi kita dengarkan. Namun pada dasarnya menurut Green and Kauter, promosi kesehatan ini berupa kombinasi upaya-upaya pendidikan, kebijakan politik, peraturan, dan organisasi untuk mendukung kegiatan-kegiatan dan kondisi-kondisi hidup yang menguntungkan kesehatan individu, kelompok, ataupun secara komunitas. Sedangkan menurut dari Kementerian Departemen Kesehatan Indonesia yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 11.014 Kemenkes SK 8 tahun 2005 nyatakan bahwa upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan faktor-faktor kesehatan melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat ini dan juga dapat menolong dirinya sendiri. Hal ini dapat mengembangkan kegiatan yang bersumber pada masyarakat sesuai dengan sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik dan berwawasan kesehatan. Jadi promosi kesehatan ini juga dapat diberikan kepada orang lain dan juga bermanfaat untuk diri sendiri. Pada dasarnya, untuk mengidentifikasi kebutuhan promosi kesehatan, terdapat 4 poin utama yang sudah saya rangkum. Yang pertama yaitu dari ruang lingkup tugas. Kemudian bagaimana untuk menentukan bahwa promosi kesehatan itu memang dibutuhkan untuk meringankan dari tugas-tugas yang didapat. Kemudian ada reaktif atau proaktif dari komunitas itu sendiri ataupun dari keluarga itu sendiri. Kemudian pada menempatkan kebutuhan klien terlebih dahulu. Kebutuhan akan kesehatan itu merupakan sesuatu yang utama, sehingga hal ini yang dapat menjadi prioritas yang utama untuk dilakukan dalam penyuluhan kesehatan ataupun promosi kesehatan. Yang terakhir pada pendekatan pemasaran. Pendekatan ini dapat dialokasikan ataupun juga diteruskan dengan bagaimana kita melakukan pendekatan kepada massa ataupun keluarga dengan kelompok kecil ataupun dengan kelompok yang besar. Sedangkan pada tujuan pengkajian keperawatan dalam promosi kesehatan itu terdapat 4 poin yang utama. Yang pertama yaitu untuk membantu intervensi langsung dengan sewajarnya. Hal ini dapat dilakukan juga sebagai untuk mengidentifikasi respon tentang spesifik dari grup minoritas, komunitas, ataupun populasi yang membutuhkan promosi kesehatan, agar dalam penentuan resiko dari suatu komunitas itu yang terjadi jika komunitas tersebut diberi dan tidak diberi promosi kesehatan, dan bagaimana kita melihat dari responnya. Jadi ada kelompok yang diberi dan ada kelompok yang tidak diberi, bahwa kita juga melihat bagaimana perkembangan secara kesehatannya, apakah mengalami peningkatan ataupun mengalami penurunan. Dan yang terakhir yaitu pada alokasi sumber dana, di mana prioritas dana dinas kesehatan diharapkan digunakan untuk proses pencegahan penyakit melalui promosi kesehatan dan bukan untuk biaya pengobatan. Jadi lebih diberikan pada upaya secara pencegahan pada promosi kesehatan ini. Selanjutnya pada pengkajian masalah kebutuhan promosi kesehatan dalam keperawatan, terdapat 4 poin yang utama. Yang pertama pada macam-macam situasi kebutuhan belajar. Ini mengindikasi bahwa di dalam pengkajian masalah kebutuhan promosi kesehatan itu bermacam-macam dari situasi dan kondisi dari sistem keluarga tersebut, sehingga dalam pengkajian faktor predisposisi atau predisposing faktor itu juga dapat mempengaruhi. Kemudian pada pengkajian faktor pemungkin, ini dapat bisa dari luar, dari faktor eksternal seperti itu. Dan yang terakhir pada pengkajian faktor penguat, yaitu berupa empowering factor. Faktor penguat itu bisa dapat dari luar, dari eksternal maupun dari internal. Kalau sebenarnya internal bisa juga dari anggota keluarga.
Kemudian kalau dari eksternal seperti pemangku jabatan atau juga dari pelayanan kesehatan ataupun petugas kesehatan yang memberikan promosi kesehatan kepada keluarga tersebut. Kemudian selanjutnya pada macam-macam situasi kebutuhan belajar terdapat 3 poin utama. Yang pertama pada program kebutuhan atau required program, yang dimana situasi ini membutuhkan suatu tindakan atau sikap tertentu agar dapat dipelajari, dan juga biasanya proses pendidikannya dapat berlangsung secara cepat. Sedangkan pada poin yang kedua itu berupa program rekomendasi atau disebut dengan recommended program, yang dimana dalam situasi ini disarankan untuk dipelajari. Artinya anggota masyarakat yang menjadi sasaran boleh menerima atau tidak perilaku yang disarankan itu. Tujuan rekomendasi ini berupa memberikan informasi, menyadarkan dan menasihati orang lain, atau mendorong untuk menilai sendiri kegunaan dari program-program yang akan disarankan. Jadi lebih sebagai recommended ataupun saran-saran bisa diberikan dari operasional, berupa petugas kesehatan atau pemangku jabatan yang lain. Dan yang terakhir pada program kelola diri atau disebut dengan self-direct program, yang dimana dia berlangsung atas kemauan sendiri, tujuan yang harus dicapai pun ditentukan oleh sasaran sendiri. Juga ada proses inisiatif diri dalam program kesehatan. Hingga dengan demikian unsur subjektif turut berperan dalam penentukan sukses atau tidaknya proses secara pembelajaran. Kita berlanjut pada pengkajian faktor predisposisi atau disebut dengan predisposing factor. Pada tahap ini, dia lebih kepada secara pengkajian terstruktur dan juga terarah. Mulai dari pengkajian tiap keperawatannya seperti apa, lalu pengkajian dari aspek sosial budaya, pengkajian fisik dari tiap-tiap anggota keluarga, dan juga ada pengkajian kesiapan klien untuk belajar. Jadi kita harus menganalisis terlebih dahulu. Apakah dari tipe keluarga ini atau tipe individu ini bisa dilakukan untuk peningkatan promosi kesehatan agar taraf hidupnya akan menjadi lebih baik. Dan yang terakhir yaitu berupa pengkajian motivasi. Pengkajian motivasi ini memberikan pemahaman kepada anggota keluarga maupun keluarga agar bisa termotivasi untuk meningkatkan taraf hidup yang baik dengan adanya pemberian promosi kesehatan. Selanjutnya pada pengkajian faktor pemungkin atau enabling factor, yang dimana dia berupa keterampilan serta sumber daya yang penting untuk menampilkan perilaku yang sehat. Kemudian sumber daya dimaksud meliputi fasilitas yang ada, personalia yang sedia, ruangan yang ada, atau sumber-sumber lain yang serupa. Sehingga faktor ini juga menyangkut keterjangkauan sumber tersebut. Jadi dilihat dari bagaimana biaya, jarak, waktu yang dapat dijangkau, contohnya seperti ke fasilitas kesehatan dari lokasi rumah ke tempat fasilitas kesehatan yang sudah disediakan. Berlanjut pada pengkajian faktor penguat atau empowering factor, yang dimana dalam empowering factor ini dia melihat dari segi pendidikan kesehatan klien di rumah sakit seperti apa, misalnya penguat yang diberikan oleh perawat, dokter, ahli gizi, atau klien yang lain dan juga keluarga. Kemudian juga bagaimana pendidikan kesehatan di sekolah, penguat mungkin berasal dari guru, teman, sebaya, pimpinan sekolah, dan keluarga. Lalu yang terakhir pada perlu mengkaji sistem pendukung klien untuk menentukan siapa saja sasaran pendidikan yang mungkin dapat mempertinggi dan mendorong proses belajar klien, sehingga anggota keluarga atau teman dekat mungkin dapat membantu klien dalam mengembangkan keterampilan di rumah dan mempertahankan perubahan gaya hidup yang diperlukan. Sehingga dari sini ini lebih memberikan memberdayakan atau empowering ataupun juga sebagai penguat dari faktor-faktor yang sudah dipaparkan sebelumnya. Masalah atau juga diagnostik perawatan yang berhubungan dengan kebutuhan promosi kesehatan, yang terdapat 2 poin utama yang seperti saya contohkan salah satu yang saya tampilkan ini. Yang pertama yaitu pada diagnosa keperawatan aktual. Pada diagnosa keperawatan ini berupa kurang pengetahuan ataupun ketidakmampuan yang menjadi pokok masalahnya, sehingga kurang pengetahuan ini tentang diet
Diabetes berhubungan dengan tidak familiar diri atau kurang terpapar informasi dengan program diet yang harus diikuti. Dan juga ada kurang pengetahuan tentang perawatan pra-operasi berhubungan dengan belum berpengalaman atau menghadapi prosedur pembedahan. Lalu yang ketiga berupa kurang pengetahuan tentang efek pengobatan berhubungan dengan adanya perbedaan bahasa dan kesalahan penafsiran informasi. Dan yang terakhir, pada diagnosa keperawatan risiko ini biasanya bergantung pada kondisi klien, jadi melihat bagaimana kurang pengetahuan bisa dijadikan sebagai etiologinya. Contohnya yang pertama berupa resiko gizi buruk berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang gizi pada balita. Sedangkan pada contoh yang kedua yaitu resiko tinggi infeksi berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang perawatan tali pusat. Yang terakhir pada resiko tinggi terjadi injuri atau ruda paksa berhubungan dengan kurang pengetahuan dalam teknik penggunaan tongkat untuk berjalan. Jadi ini beberapa dari diagnosa secara aktual dan juga resiko pada kebutuhan promosi kesehatan. Kemudian selanjutnya pada macam-macam situasi kebutuhan belajar terdapat 3 poin utama. Yang pertama pada program kebutuhan atau required program, yang dimana situasi ini membutuhkan suatu tindakan atau sikap tertentu agar dapat dipelajari, dan juga biasanya proses pendidikannya dapat berlangsung secara cepat. Sedangkan pada poin yang kedua itu berupa program rekomendasi atau disebut dengan recommended program, yang dimana dalam situasi ini disarankan untuk dipelajari. Artinya anggota masyarakat yang menjadi sasaran boleh menerima atau tidak perilaku yang disarankan itu. Tujuan rekomendasi ini berupa memberikan informasi, menyadarkan dan menasihati orang lain atau mendorong untuk menilai sendiri kegunaan dari program-program yang akan disarankan. Jadi lebih sebagai recommended ataupun saran-saran bisa diberikan dari operasional, berupa petugas kesehatan atau pemangku pejabat yang lain. Dan yang terakhir pada program kelola diri atau disebut dengan self-direct program, yang dimana dia berlangsung atas kemauan sendiri. Tujuan yang harus dicapai pun ditentukan oleh sasaran sendiri. Juga ada proses inisiatif diri dalam program kesehatan. Hingga dengan demikian unsur subjektif turut berperan dalam menentukan sukses atau tidaknya proses secara pembelajaran. Terdapat faktor dalam penggunaan metode dalam promosi kesehatan. Sini saya sudah menemukan dan juga ringkas, yaitu ada 6. Yang pertama dilihat dari metode dan tujuan pendidikan, bagaimana promosi kesehatan ini juga bermanfaat pada metode dan tujuan pendidikan. Lalu yang kedua pada metode dan bahas pengajaran. Kemudian yang ketiga pada metode dan tangga-tangga pembelajar. Yang keempat berupa metode dan tingkat perkembangan, bagaimana secara perkembangan ini bisa dilihat dan juga bisa dilakukan dalam promosi kesehatan. Lalu metode dan keadaan perseorangan. Jadi dalam satu keluarga itu kita tidak hanya melulu melihat secara berkelompok saja, tapi kita juga harus memberikan penyuluhan atau juga promosi kesehatan secara perseorangan agar pemahamannya itu lebih baik dalam secara face to face seperti itu. Dan juga dasar tinggi dari metode, bagaimana metode itu bisa diberikan dan juga bisa mencakup dan mencapai dari kriteria evaluasi yang akan kita tentukan. Selanjutnya pada metode promosi kesehatan yang digunakan sesuai dengan tujuan pelaksanaan promosi kesehatan, terdapat 5 poin utama yang sudah saya ringkas, yaitu yang pertama pada peningkatan kesadaran akan kesehatan, bisa berupa ceramah, kerja kelompok, mass media atau media massa, seminar dan kampanye. Sedangkan pada menambah pengetahuan itu bisa one-to-one teaching, yang dimana mengajar perseorangan atau dia sifatnya yaitu face-to-face, dan juga jadi diskusi secara terarah. Kemudian bisa langsung dilakukan juga tanya jawab. Kemudian ada seminar, media massa, kampanye, dan juga group teaching. Yang ketiga yaitu berupa self-empowering, dengan meningkatkan kemampuan diri, pengambilan keputusan kerja kelompok, latihan atau training, simulasi, metode pemecahan masalah, peer teaching, dan juga metode. Dan yang keempat yaitu berupa mengubah kebiasaan, mengubah gaya hidup individu kerja kelompok, latihan keterampilan, training, dan metode debat.
Dan terakhir pada pengubah lingkungan. Ini yang paling krusial, yaitu berupa dia bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat kebijakan berkaitan dengan kesehatan. Jadi kesehatan ini juga ditinjau dari bagaimana lingkungan kita tinggal dan juga bagaimana pemeliharaan secara lingkungan. Berdasarkan jenis-jenis metode dalam promosi kesehatan, terdapat 3 poin utama. Yang pertama pada metode individual atau perorangan, metode kelompok, dan juga metode massa. Jadi 3 metode ini akan saya jabarkan lebih jelasnya di slide berikutnya. Pada metode individual yaitu perorangan, dia berupa bimbingan dan penyuluhan atau disebut dengan guidance and counseling, di mana dengan cara ini kontak antara klien dan juga petugas lebih intensif, jadi bisa secara face to face, dan juga setiap permasalahan dihadapi oleh klien dapat digali dan dibantu penyelesaiannya. Kemudian yang kedua ada berupa interview atau wawancara. Sebenarnya juga bukan bagian dari bimbingan dan penyuluhan atau guidance dan counseling ya. Namun wawancara ini petugas kesehatan dengan klien untuk mengetahui apakah klien memiliki kesadaran dan mengerti kuat tentang informasi yang diberikan. Pada metode kelompok itu terdapat 2, yaitu kelompok besar dan kelompok kecil. Jika kelompok besar yaitu berupa ceramah juga seminar, biasanya kalau misal ceramah ini lebih kepada ke religi atau keagamaan, sedangkan seminar ini lebih tentang lebih ke arah ke akademisi. Kemudian pada kelompok kecil dia berupa diskusi kelompok, curah pendapat atau brainstorming, bola salju atau snowball. Kemudian kelompok kecil disebut dengan ghost group. Kalau ada role play, memainkan peran, dan permainan simulasi atau simulation game. Selanjutnya pada metode massa. Metode massa saya melampirkan itu beberapa contoh metode pendidikan kesehatan secara massa. Jadi yang pertama bisa ceramah umum atau public speaking, yang dimana acara ini bisa terjadi bisa dilakukan pada Hari Kesehatan Nasional, kemudian Menteri Kesehatan atau pejabat lainnya berupa pidato seperti itu. Biasanya juga diperuntukkan untuk contohnya Safari KB, salah satu bentuk pidato pendekatan massa. Lalu pada pidato diskusi tentang kesehatan melalui media elektronik, baik TV maupun radio. Kemudian ada simulasi, dialog antar pasien dengan dokter atau petugas kesehatan tentang suatu penyakit atau masalah kesehatan, yang juga merupakan pendekatan pendidikan kesehatan massa. Selanjutnya pada tulisan-tulisan di majalah atau koran, dapat berupa artikel. Yang terakhir pada billboard yang dipasang di pinggir jalan, spanduk, poster, dan sebagai juga merupakan bentuk promosi kesehatan. Contohnya ada billboard yaitu Ayo ke Posyandu. Jadi ini mengajak untuk masyarakat yang mempunyai balita untuk dia berkunjung ke posyandu untuk memeriksakan bayinya ataupun anaknya. Sedangkan pada media dalam promosi kesehatan itu terdapat 3 poin utama. Yang pertama yaitu media penyuluhan, semua saran dan alat digunakan dalam proses penyampaian pesan. Kemudian juga penyuluhan wahana untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima yang dapat merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian atau minat. Sedangkan pada media penyuluhan adalah semua saran atau upaya untuk menampilkan pesan, informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator, sehingga sasaran dapat meningkatkan pengetahuan yang akhirnya diharapkan dapat merubah perilaku ke arah positif terhadap kesehatan. Berdasarkan jenis-jenis metode dalam promosi kesehatan, terdapat 3 poin utama. Yang pertama pada metode individual atau perorangan, metode kelompok, dan juga metode massa. Jadi 3 metode ini akan saya jabarkan lebih jelasnya di slide berikutnya.
Selanjutnya pada peran media promosi kesehatan. Yang pertama yaitu media dapat mempermudah penyampaian informasi, dapat menghindari kesalahan persepsi, memperjelas informasi, mempermudah pengertian, mengurangi komunikasi verbalistik, dapat menampilkan objek yang tidak dapat ditangkap dengan mata, dan juga media dapat memperlancar komunikasi. Yang dimana hal ini adalah beberapa peran yang bisa diambil oleh media promosi kesehatan. Pada dasarnya, untuk mengidentifikasi kebutuhan promosi kesehatan, terdapat 4 poin utama yang sudah saya rangkum. Yang pertama yaitu dari ruang lingkup tugas. Kemudian bagaimana untuk menentukan bahwa promosi kesehatan itu memang dibutuhkan untuk meringankan dari tugas-tugas yang didapat. Kemudian ada reaktif atau proaktif dari komunitas itu sendiri ataupun dari keluarga itu sendiri. Kemudian pada menempatkan kebutuhan klien terlebih dahulu. Kebutuhan akan kesehatan itu merupakan sesuatu yang utama, sehingga hal ini yang dapat menjadi prioritas yang utama untuk dilakukan dalam penyuluhan kesehatan ataupun promosi kesehatan. Yang terakhir pada pendekatan pemasaran. Pendekatan ini dapat dialokasikan ataupun juga diteruskan dengan bagaimana kita melakukan pendekatan kepada massa ataupun keluarga dengan kelompok kecil ataupun dengan kelompok yang besar. Baik, demikianlah pemaparan dari saya terkait media dan strategi promosi kesehatan pada keperawatan keluarga. Jadi diharapkannya dengan promosi ini bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat maupun lingkup kecil yaitu berupa keluarga ke taraf kehidupan yang lebih baik, sehingga bisa menuju kehidupan ataupun kesejahteraan yang lebih baik. Jika terdapat pertanyaan ataupun saran dan kritik bisa komen pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Terima kasih.